Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, semoga kalian di rumah juga dalam keadaan baik-baik ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita bertemu kembali untuk pendalaman iman anak. Nah, sebelum dimulai, kita mau berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sudah siap untuk berdoa? Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Sehingga kami semua dapat hadir di sini untuk mengikuti pendalaman iman. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam kehidupan dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik semuanya. Nah, tadi setelah kita berdoa, mari sekarang waktunya kita mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan kisah Tuhan Yesus dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sudah siap ya semuanya? Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon
terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lainnya juga yang menderita berbagai macam penyakit dan juga kerasukan setan. Nah, mari kita sejenak merenungkan bacaan yang sudah tadi kita dengarkan bersama-sama. Dalam kisah tadi, ibu mertua Petrus yang telah disembuhkan dari sakit demamnya langsung melayani. Ia memperlihatkan kecepatan penyembuhannya. Adik-adik pernah sakit demam ya? Seseorang yang sakit demam biasanya badannya lemas, kemudian tenaganya habis, sehingga tidak bisa langsung bekerja, bermain, atau melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi penyembuhan yang tadi dilakukan oleh Yesus dalam bacaan Injil Markus tadi menunjukkan sungguh sempurna kuasa Tuhan, karena ibu mertua Petrus langsung bisa melayani. Dia menyiapkan makanan untuk tamu yang sudah datang ke rumahnya. Kemudian yang kedua, ibu mertua Petrus yang tadi sakit demam dan disembuhkan tadi tidak mau berpangku tangan, tidak mau malas-malasan. Mujizat yang dialaminya membuatnya ia langsung ingin melayani. Ia tidak menyuruh anaknya atau orang lain yang ada di rumahnya untuk menyiapkan makanan, minuman sebagai jamuan bagi tamunya. Tetapi dia melakukannya sendiri. Dia merasakan sukacita yang besar dan ingin membagikannya kepada tamu yang datang ke rumahnya, yang sudah menolongnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik dan kita semua pernah ya mengalami sakit ya. Penyakit ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja, termasuk kita juga. Dan karena penyakit itu kita derita, kita rasakan, kita alami, membuat kita harus beristirahat untuk memulihkan kondisi badan kita. Setelah kita sembuh dari sakit itu, sakit demam, sakit flu, batuk, pilek, ataupun sakit apapun lainnya, setelah kita merasa sehat, merasa sembuh, sebaiknya kita kembali melayani Tuhan.
kita berkarya, kita bermain, kita bekerja dengan lebih semangat lagi. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Karena itu akan menunjukkan ungkapan syukur kita bahwa kita telah sembuh dari sakit, dan itu merupakan karya Allah dalam diri kita, sehingga kita menunjukkannya dengan sukacita yang besar, dengan semangat yang besar, bahwa kuasa Allah telah bekerja dalam diri kita dengan menyembuhkan kita dari penyakit. Jadi sudah sepantasnya kita mengucap syukur dengan mengungkapkan kegembiraan kita, sukacita kita dengan melakukan segala sesuatunya dengan lebih semangat. Nah, itu dia untuk bacaan kitab suci dan renungan kita untuk hari ini. Sekarang adik-adik semua siap untuk mengerjakan aktivitas hari ini ya. Mari kita simak bersama-sama.
adik-adik semua, tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga sudah membuat kreativitas. Asik bukan? Nah, sekarang kita mau mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu dan pendampingan-Mu pada saat ini, sehingga kami semua dapat mengenal, mengetahui kehendak-Mu dengan baik. Bukalah hati kami agar dapat mempraktekkan apa yang telah kami terima saat ini. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang manis, yang mau menurut pada perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.